Ranger. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya, yaitu Ibu Samiatul. Beliau adalah guru kelas 5 di UPTD SD6 Megasari Kota Banjar. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah. Tentu saja di acara ini membahas suasana yang berbeda, Bu ya. Baik, Bu Samiatul, hari ini kita akan melaksanakan observasi, Bu. Ada beberapa percakapan yang akan kita lakukan, dan setelah percakapan observasi ini, nanti saya akan melaksanakan ataupun mengamati jalannya kegiatan pembelajaran Bu Samiatul di kelas. Kemudian saya akan melakukan observasi pada saat itu ya. Dan sebelumnya saat ini kita akan melaksanakan percakapan observasi. Baik, Pak. Adapun beberapa tujuan yang akan dilakukan mengenai ataupun untuk mengetahui serta mengevaluasi jalannya proses pembelajaran gitu ya. Kemudian nanti Ibu melaksanakan pembelajaran sebagaimana mestinya gitu ya. Ketika keseharian Ibu mengajar di kelas. Nah, ketika nanti Ibu melaksanakan pembelajaran, tentu saja dengan percaya diri seperti biasa, tidak gugup dan segala macam gitu ya. Insya Allah, Pak. Ya, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik di kelas Ibu. Baik, Pak. Baik, Bu Samiatul, di percakapan observasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa nih tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baik, Pak. Rencana saya itu tujuan pembelajaran besok yang akan saya sampaikan untuk mapel bahasa Indonesia itu dengan siswa menemukan kata kunci. Nantinya siswa akan bisa meringkas teks eksplanasi dengan tepat. Untuk mapel IPA dengan anak mengetahui perpindahan power secara tepat, maka siswa itu nantinya dapat menerapkan konsep perpindahan panas di kehidupan sehari-hari dengan tepat dan tanggung jawab. Mungkin itu, Pak. Berarti untuk besok ini ada di nomor pelajaran ya? Iya, Pak. Bahasa Indonesia dan IPA. Baik Ibu, tujuan pembelajaran yang dicapai tadi bahasa Indonesia ini menemukan kata kunci ya. Ada teks eksplanasi, kemudian pendidikannya ini siswa memahami perpindahan alat. Bagaimana Bu dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu supervisi? Baik, Pak. Untuk area yang ingin saya sampaikan itu adalah yaitu pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama untuk pengetahuan, untuk yang IPA itu mengetahui perpindahan power. Untuk yang mapel bahasa Indonesia menemukan kata kunci. Sedangkan keterampilannya untuk mapel IPA nanti saya akan melakukan percobaan. Untuk yang bahasa Indonesia itu meringkas teks eksplanasi dengan Baik Bu, berarti ini ada dua ya Bu, dua aspek, betul, Pak. yaitu pengetahuan dan juga keterampilan. Jadi untuk bahasa Indonesia ini pengetahuannya tadi kata kunci ya. Kemudian untuk keterampilannya berarti membuat ringkasannya. Ya, kemudian untuk IPA ini pengetahuannya itu memahami perbedaan kalor, dan untuk keterampilannya melakukan percobaan. Selanjutnya, saya juga ingin mendengar nih Bu, bagaimana nih rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, atau mungkin dari segi strategi pembelajaran, kemudian model pembelajaran, dan juga metode pembelajarannya. Baik, Pak. Untuk strategi pembelajaran, saya akan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi kesiapan siswa untuk belajar dan dengan pembelajaran secara fungsional. Dan untuk selanjutnya akan
disesuaikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian menggunakan model pembelajaran PBL, maupun based learning, dan juga menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga komunikasi publik. Bagaimana tuh dengan media yang akan ibu pergunakan nanti saat pembelajaran dalam kelas? Media yang saya akan gunakan yaitu tadi slide PowerPoint, terus RKPD, terus juga laptop. Baik Bu, besok di jam berapa Bu nih? Kira-kira saya harus datang mensupervisi di kelas Bu. Insya Allah saya siapnya besok di hari Rabu jam pertama Pak. Baik Ibu, nanti besok di jam pertama saya akan datang ke kelas Ibu untuk melaksanakan supervisi kelas. Baik Pak. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu selama Ibu melaksanakan pembelajaran. Nah nanti setelah itu saya akan observasi pembelajaran dalam kelas kita adakan percakapan lagi ya Bu ya. Yang terakhir dengan Ibu yaitu percakapan praobservasi. Nah sebelum kita ini pembelajaran apa percakapan praobservasi ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya mendapatkan gambaran hal-hal apa saja yang akan saya capai untuk pembelajaran besok dari strategi, model, media, dan juga metode. Kiranya itu saja Pak. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di tahap observasi Bu ya. Sampai ketemu lagi besok di kegiatan observasi ini. Percakapan saya dengan rekan saya dengan Ibu Soyatun dalam kegiatan observasi kali ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Soyatun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Alhamdulillah hari ini selamat semua? Berarti sehat semua? Tadi di kelas 5 siapa yang berangkat paling awal? Jom. Fadil. Ya. Oh, Arsyad. Silakan dipimpin doanya sama Arsyad. Silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Untuk setiap hari kita harus berangkat lebih awal. Itu berarti kalian telah menerapkan sikap disiplin. Kenapa harus disiplin? Karena sikap disiplin adalah kunci utama kesuksesan kamu tercapai. Sebelum pelajaran dimulai, silakan dirapikan dulu meja kursinya. Udah lurus belum? Ada sampah di tadi? Ya, udah rapi. Kalau belajar dengan lingkungan yang bersih, mejanya rapi, nanti kan enak, nyaman ya. Hari ini kita akan belajar tentang tema 6 subtema 1, yaitu tentang
suhu dan kalor. Tujuan belajar hari ini kita dapat menerapkan perpindahan kalor di kehidupan sehari-hari secara tanggung jawab dan juga dapat meringkas teks eksplanasi dengan jelas. Nah, mari kita amati. Coba kalian buka bukunya. Bukunya yang di halaman pertama, di situ ada gambar. Nah, yang seperti ini nih. Halaman yang paling depan. Coba Fadil, yang kamu lihat di situ ada gambar apa aja, Dil? Pohon. Ada gambar orang menjemur. Ya. Ada orang sedang menjemur pakaian. Yang kedua, Arsad, ada gambar apa lagi? Merebus air. Itu mendidih belum? Udah mendidih. Yang satunya lagi, Revan, itu gambar apa? Pagi-pagi menyambut matahari. Melihat pemandangan sambil menghangatkan tubuh. Dari beberapa gambar yang di depan ini, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, apa sih yang kamu lihat di situ? Mengapa baju itu bisa kering? Karena apa? Siapa yang bisa jawab? Ya. Karena ada sinar matahari. Iya. Baju basah bisa kering karena ada sinar matahari. Itu yang sampingnya, jalan-jalan bisa hangat karena apa, Revan? Badannya bisa hangat, tadinya kenapa? Karena ada cahaya matahari. Yang perempuan Marcella itu gambar yang paling bawah, merebus air itu bisa sampai mendidih. Kenapa bisa mendidih? Karena ada api. Oh, berarti dari ketiga gambar itu simpulannya adalah ada energi panas. Karista, yang kamu lihat dari gambar itu, energi panas apa saja? Matahari, terus api. Matahari, api, semuanya panas. Jadi segala sesuatu yang menghasilkan panas disebut apa? Sumber energi panas. Selanjutnya di situ ada bacaan sumber energi panas di halaman 2. Coba kalian baca 5 menit dalam hati. Sudah selesai? Coba dari cerita yang tadi kamu baca, Al-Khalifi, judulnya apa tadi yang kamu baca? Sumber energi panas. Sumber energi panas. Selanjutnya Kirana, di situ sumber energi panas yang kamu ketahui, energi panas apa saja? Matahari sama api. Apinya, manfaat dari matahari. Iya, untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Manfaatnya apilah bisa mengeringkan hasil panen padi. Amin. Manfaat matahari, Mil, mengeringkan garam. Laisa, Mengeringkan ikan asin. ya mengeringkan ikan asin. Selain itu bagi tumbuhan bermanfaat apa enggak? Tumbuhan juga membutuhkan sinar matahari untuk apa, Al-Khalifi? Berfotosintesis. Untuk membantu proses fotosintesis. Apa sih fotosintesis itu? Proses membuat makanan. Yes. Oleh siapa? Oleh tumbuhan. Tumbuhan juga butuh makanan. Nanti kalau tidak makan, mati. Nah, di situ bagaimana cara nenek moyang kita mendapatkan api? Dari bacaan itu ada? Ya. Bagaimana nenek moyang mendapatkan api? Dengan cara mengosokkan buah-buah batu yang kering sampai keluar racikan api.
Yang pertama memukul-mukulan dua buah batu sampai mengeluarkan percikan api. Yang satunya lagi memukulkan kayu ke tanah yang kering. Susah apa gampang? Kalau zaman sekarang masih begitu nggak? Zaman sekarang gimana kalau mau masak? Ada korek api, ada kompor. Tapi zaman dahulu itu mau makan pun berjuangnya sangatlah lama, harus capek dulu. Lagi lapar malah tambah lapar. Di bacaan tersebut ada 4 paragraf, ya. Ada 4 paragraf. Coba Apia. Paragraf yang pertama di situ pasti ada kata kuncinya, kata-kata yang penting, ya. Apia menemukan kata kunci pada paragraf pertama apa enggak? Apa Apia coba? Di paragraf pertama itu ada energi panas, terus ada matahari, ada proses fotosintesis. Itu termasuk kata kunci. Apa itu kata kunci? Kata-kata yang dianggap penting. Iya. Terus untuk paragraf yang kedua, Fadil, apa yang kamu temukan? Energi panas matahari. Iya, energi panas matahari. Ada lagi nggak? Selain energi panas matahari? Yuk, siapa yang bisa? Hal-hal yang penting di paragraf kedua. Panas matahari. Panas matahari sudah. Manfaat energi panas atau manfaat matahari dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Selanjutnya paragraf yang ketiga, Al-Khalifi, kata kunci yang kamu temukan. Yuk. Energi panas. Terus selanjutnya. Iya, nenek moyang pada zaman dulu menghasilkan apinya dengan menggesekkan 2 buah batu. Selanjutnya ada satu lagi paragrafnya, Karista. Ayo, paragraf yang keempat, kata kuncinya apa, Karista? Yang kamu temukan? Paragraf yang keempat, cara nenek moyang kita mendapatkan api dengan cara digosok-gosokkan, terus batunya dipukul-pukul. Kita lanjutkan, amati, ada dialog di samping, ada Dinda, ada Edo. Coba yang menjadi Dinda, Karina. Nanti yang menjadi Edonya Arsha. Dibaca Karina. Batu untuk menghasilkan api. Kelihatannya sulit sekali untuk mendapatkan api. Saya pernah melihatnya, tapi aku melihatnya di sebuah meja yang pernah. Beruntung kita dapat membaca. Ya, situ ada banyak media cetak yang berisi informasi penting yang dapat menambah pengetahuan kita. Betul, Udin. Membaca merupakan salah satu kegiatan kegemaranku. Jika beruntung, tidak hanya mudah mendapatkan informasi, tetapi juga tidak perlu dapat mendapatkan api sebagai sumber panas untuk kegiatan kita sehari-hari. Dari dialog antara Udin dengan Siti, di situ pernah membaca buku tentang cara menghasilkan api. Kalau zaman dulu itu repot, kalau zaman sekarang itu sudah mudah. Silakan kalian lihat di depan. Di sini ada cara menghasilkan api pada zaman dahulu. Yang pertama, 2 buah batu yang dipukul-pukul. Terus yang satunya lagi itu kayu diletakkan di atas kayu terus
dahulu atau disebut dengan manusia purba itu yang paling bawah. Yang ini kan manusianya beda dengan kita ya. Tapi maju ke sini manusianya itu sudah semakin cantik, sudah semakin ganteng, tidak seperti dahulu. Kalau zaman dahulu kan itu rada mirip seperti monyet ya. Namanya dulu Pithecanthropus erectus. Nah, selanjutnya ada tugas dari Bu Guru. Nah, untuk sumber energi panas di situ contohnya kegiatan menanas nasi. Alat yang digunakan panci dan kompor. Nanti energi panas yang digunakan api dari kompor. Yang bawahnya lagi alat menanas nasi elektrik. Yang digunakan adalah listrik. Silakan kalian membuat kelompok 4 orang. Silakan. Kamu buat kotakan di sini ya. Bukan ini ya. Mendemonstrasikan hasil diskusinya ke depan. Dari kelompok ke-6 ini ada yang mau maju ke depan terlebih dahulu? Yuk, maju. Ada? Oh ya, sini bagus. Kelompoknya Apia semuanya maju ke depan. Sini. Sini, ke depan. Yang lainnya perhatikan ke depan. Waktunya habis sudah, ya. Yang lainnya perhatikan ke depan. Silakan dibaca yang keras, dibaca sama Apia atau sama Arsyad. Sama Arsyad. Coba, ya. Lainnya perhatikan. Yuk. Jawaban. Itu kegiatannya apa? Kegiatan 1 menyetrika. Menyetrika. Terus alat yang digunakan? Setrika. Bagus. Selanjutnya sumber energi panasnya? Listrik. Ya, bagus. Yang kedua ada lagi nggak? Ada apa? Masak. Memasak apa? Memasak apa aja? Ya. Terus alat yang digunakan? Kompor. Kompor. Wajan. Wajan dan gas. dan gas. Terus sumber energi yang dihasilkan? Yang digunakan? Api. Masih ada? Ada. Ya, lagi baca. Mencuci baju. Mencuci baju. Terus alat yang digunakan? Ember. Mesin cuci. Terus energi panasnya? Matahari. Ya, matahari. Udah. Hasilnya sangat bagus. Kasih tepuk tangan. Selanjutnya, kelompok siapa? Acungkan tangan yuk. Oh iya, bagus ini. Kelompoknya Kalista, Karina, Raisya, dan Kaila. Silakan dibaca hasil diskusinya. Yang pertama, kegiatan yang baca menjemur baju. Alat yang digunakan baju. Terus sumber energinya panas mana? Ada lagi? Ya, memblender buah. Yang lainnya perhatikan depan. Yang lainnya perhatikan. Memblender buah. Yuk. Alat yang digunakan? Blender. Sumber energinya? Energi listrik. Ada lagi?
Oh, ada lagi? Ada kegiatannya. Memasukkan semangka ke dalam kulkas. Alat yang digunakan kulkas. Terus energinya? Energi listrik. Ada lagi? Ada baca? Blender cabai dan tomat. Tunggu ya. Alatnya? Blender. Energi yang dihasilkan? Listrik. Ya, artinya ada lagi ya. Mencuci pakaian dan mencucikan pakaian. Alat yang digunakan? Mesin cuci. Energinya? Listrik bisa. Terus panas mana? Ada lagi? Ya. Kasih aplaus ke kelompok yang tadi. Dari 3 kelompok ini udah maju, kelompok yang lainnya cung yang mau maju duluan. Masukkan aja. Ya, kelompoknya Marcel sini. Yang keras, kelompoknya Marcel, Salsa, Irna dan Buma, silakan dibaca yang keras. Kegiatannya merebus air. Alatnya panci dan kompor. Sumber energi panasnya tadi memanggang kue. Alatnya kompor dan oven. Sumber energi panasnya api. Ada lagi? Ya, baca. Menyetrika baju. Alatnya setrika. Energinya energi listrik. Ada lagi? Ada. Api unggun. Ya, api unggun belum nih dari tadi. Alatnya apanya? Kayu. Terus energi yang dihasilkan? Energi yang dihasilkan? Api. Ya, api unggun yang menghasilkan api. Ya, udah? Ya, kasih tepuk tangan. Ya, selanjutnya sini maju kelompoknya Ika. Kelompoknya Ujang, Adis, Alkalipi sama Ika. Silakan dibacakan dalam kelas yang mana. Baca. Contoh kegiatannya yang pertama.
Besar es batunya sama besar. Tempatnya berbeda-beda. Yang pertama ini di mana? Di luar, di bawah sinar matahari. Yang kedua ini di mana? Di ruangan. Di sini tapi ada kacanya. Kacanya mungkin terkena sinar matahari. Yang satunya lagi di dalam lemari. Kalau misalkan kalian coba praktekkan kelompoknya Yaser. Menurut kelompoknya Yaser, dari 3 ini es batu yang diletakkan 3 ruangan ini, menurut kelompoknya Yaser, mana yang akan mencair terlebih dahulu? Yang di bawah sinar matahari. Kenapa itu dulu yang mencair? Iya, karena terkena panasnya matahari. Kelompoknya Arsyad, yang kedua mencair yang mana? Ya. Yang nomor 2 apa yang nomor 3? Yang nomor 2. Terus kelompoknya Akila, yang paling terakhir mencair yang mana? Yang di dalam lemari. Kenapa Pak Din? Yang di dalam lemari itu paling akhir mencair. Iya, karena dilindungi oleh lemari itu sehingga tidak terkena sinar matahari. Dari ketiga ini, yang tadinya padat berubah menjadi cair. Itu karena terkena energi panas matahari. Berarti energi panas dapat merubah bentuk dari benda padat menjadi cair. Yang disebut dengan proses mencair. Paham? Mari kita renungkan untuk pembelajaran hari ini. Apa yang dapat kamu serap dari kegiatan belajar hari ini? Dari pertama sampai terakhir ini. Apa yang kamu dapatkan? Yang pertama itu apa? Materi apa? Tentang energi panas. Yang kedua, energi panas. Terus yang terakhir ini perubahan bentuk benda. Terus untuk yang bahasa Indonesianya, menemukan kata kunci. Sebagai siswa, kalian setiap hari harus rajin belajar. Supaya apa? Supaya mendapatkan ilmu yang lebih luas lagi. Itu kan salah satu cara kalian mengisi kemerdekaan, ya, dengan cara rajin belajar. Untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan saja. Silakan kalian belajar lagi di rumah. Silakan dipimpin doanya. Arsyad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Penggerak Angkatan 8 dari UPTD SD 6 Megarsari Kota Banjar. Saya masih ditemani oleh rekan saya yaitu Ibu Suryatun. Beliau sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan saya juga ditemani oleh Ibu Erma Karyati sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak Angkatan 8. Assalamualaikum Ibu Erma. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Atul. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah Ibu Suryatun, kita berjumpa lagi setelah kemarin kita melaksanakan percakapan praobservasi, kemudian saya mengobservasi kelas Ibu, dan sekarang di kegiatan terakhir yaitu percakapan pasca observasi. Untuk hari ini di acara percakapan pasca observasi ada beberapa hal yang saya tanyakan kepada Ibu terkait pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan kemarin. Baik, Pak. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Bu nih perasaan Ibu terkait jalannya kegiatan observasi kelas yang kemarin sudah berlangsung? Ya Pak, karena saya belum terbiasa, mungkin awalnya terasa gugup, apalagi kemarin mengajarnya di observasi terus direkam dengan kamera. Tapi alhamdulillah pelajarannya itu berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Bu, sudah berjalan dengan lancar dan baik, dan memang hal tersebut yang tadi disebutkan oleh Ibu itu adalah hal yang lumrah gitu ya. Bisa disebutkan lagi Bu area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas kemarin, kemudian tahapan pembelajaran seperti apa ya yang sudah Ibu lakukan kemarin? Kemarin saya melakukan area pengembangan, yaitu ada dua, area pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Untuk mapernya kan ada dua. Untuk area pengetahuannya yang IPA itu kalor dan perpindahannya, untuk bahasa Indonesia itu mencari kata kunci pada teks eksklamasi. Sedangkan untuk area pengembangan keterampilannya, untuk yang maper IPA, saya melaksanakan coba pada anak-anak tentang kalor dan perpindahannya pada penerapan konsep sehari-hari dengan bertanggung jawab. Lalu untuk bahasa Indonesianya saya memerintahkan untuk meringkas teks eksklamasi. Begitu Pak. Ya baik Ibu. Jadi area pengembangan yang ingin dikembangkan oleh Ibu itu kemarin ada dua ya. Yang pertama aspek pengetahuan dan yang kedua aspek keterampilan bagi siswa, gitu ya Bu ya. Nah kemudian sejauh mana nih area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan atau mungkin belum berhasil gitu? Kalau menurut saya sih alhamdulillah sudah berhasil, namun masih ada kekurangan gitu Pak. Ya baik Ibu, tentu saja kemarin juga saya sudah mengamati kegiatan pembelajaran yang Ibu sudah lakukan, dan memang kelihatannya sudah cukup baik ya Bu ya. Ya meskipun mungkin menurut Ibu sendiri belum begitu sempurna gitu ya. Baik, menurut Ibu kira-kira apa sih kekurangan ataupun kendala yang Ibu hadapi nih pada saat melakukan proses pembelajaran kemarin? Menurut saya kekurangan dan hambatannya itu sebagian ada beberapa anak itu kurang aktif, jadi dia itu seakan-akan tidak mau terlibat dalam pembelajaran itu. Anak itu pasif gitu lah. Iya. Jadi intinya ada beberapa siswa mungkin ya Bu ya yang kurang aktif gitu ya. Mungkin hanya mengandalkan teman dalam kelompoknya, atau mungkin dia sendiri mungkin tidak bisa berkomunikasi dengan kelompok gitu ya. Nah kira-kira kenapa nih Bu hal ini bisa terjadi menurut Ibu? Mungkin faktor pembagian kelompok yang seharusnya saya itu pembagian kelompoknya menurut gaya belajar mereka masing-masing, yaitu ada gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Jadi mereka lebih nyaman, dan saya juga mungkin harus mengetes mereka tes diagnotis agar mengetahui cara belajar mereka gitu. Betul.
mungkin yang tadi Ibu paparkan itu bisa diterapkan Ibu di kegiatan pembelajaran berikutnya ya. Sebagai pengalaman kemarin mungkin ya, beberapa anak tidak aktif, kemudian Ibu berencana untuk membagi mereka dalam beberapa kelompok sesuai dengan minat dan perkembangan mereka gitu ya. Jadi kegiatan pembelajaran yang menyesuaikan dengan kenyamanan dari siswa tersebut. Contohnya tadi yang disebutkan melalui gaya visual gitu ya, auditori dan kinestetik. Mudah-mudahan apa yang nanti direncanakan ke depan tadi dapat terrealisasi dan memberikan dampak yang positif bagi pembelajaran yang baik di kelas Ibu ya. Kira-kira yang tadi Ibu rencanakan ini kapan Ibu mau dilaksanakan? Untuk waktu tepatnya sih kurang paham ya, tapi insya Allah minggu-minggu depan. Ya, baik. Ini secepatnya gitu ya. Iya. Secepatnya supaya bisa berdampak kepada murid, supaya lebih aktif lagi gitu ya. Baik Ibu, nanti mungkin di minggu depan saya akan melakukan evaluasi kalau boleh Bu ya. Insya Allah. Karena ini rencana Ibu tadi disampaikan, insya Allah besok minggu depan saya evaluasi kegiatan di kelas Ibu kembali. Baik Ibu Sriatur, terima kasih atas jawaban-jawaban di kegiatan percakapan pasca observasi kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan di minggu depan bisa terrealisasi dengan lancar gitu ya Bu ya. Selanjutnya mungkin saya memberikan kesempatan kepada Ibu pengajar praktik yaitu Ibu Erma untuk memberikan umpan balik ataupun tanggapan terhadap jalannya percakapan pasca observasi kali ini. Terima kasih Pak Ridwan, Ibu. Ya, alhamdulillah ya pada hari ini saya bisa menyaksikan ya Pak Ridwan sama Ibu Ibu ya. Jadi mengadakan pasca observasi yang Ibu lihat videonya juga alhamdulillah ya. Walaupun tadi katanya pada kelompok tidak aktif semua ya, tapi itu hanya sebagian aja ya. Alhamdulillah jadi tidak semua anak tidak mau berkelompok. Ibu alhamdulillah Ibu sudah bisa mengundisikan anak sehingga berjalan dengan lancar dan baik sesuai dengan harapan kita ya. Mudah-mudahan ke depan apa yang itu yang Ibu khawatirkan itu tidak ada dan kita sharing aja ya untuk kedepannya, mudah-mudahan di akhir dan kelak sesuai harapan kita ya pembelajaran itu berjalan dengan baik, kemudian yang diharapkan oleh kita tercapai ya. Jadi anak itu ada dan kita dengan anak-anak yang bisa belajar nanti kegiatan pembelajaran itu dengan baik. Mungkin saja tidak bisa. Baik Ibu, terima kasih banyak atas umpan balik dan tanggapannya. Semoga tanggapan Ibu menjadi bekal kami dan untuk meningkatkan pembelajaran yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Baik, rangkaian seperti siang akademi sudah selesai dilaksanakan, mulai dari percakapan praobservasi, kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Terima kasih saya ucapkan sebanyak-banyaknya kepada Ibu pengajar praktik Ibu Marliani. Saya juga ucapkan terima kasih kepada rekan sejawat saya Ibu Solehatun yang telah bekerja sama selama ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.